Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nusa, satu data. Video ini sebenarnya lanjutan dari konten sebelumnya, di mana pembahasan tentang portal BOS Kemdikbud atau SIBOS, Sistem Informasi BOS Salur. Ada beberapa update yang ingin saya sampaikan, di mana sebelumnya kita sudah membuat laporan BOS Kemdikbud tahap 1 di Arkas, ya namun dia tidak real time. Dan 3 hari yang lalu saya cek itu sudah masuk di status laporan BOS, ya di laporan sekolah. Di sini sumbernya sudah terbaca, di mana sebelumnya belum terbaca. Tanggal lapor juga 17 Maret 2022 ini untuk yang tahap 1 Januari Maret, batas tanggal lapor masih ada. Artinya jika ada yang ingin perubahan atau perbaikan masih bisa. Penerimaan tahap 1 dan penggunaan. Lalu di sini ada sisa. Sisa ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ini adalah realisasi pada bulan April. Ya, bulan April BKU-nya saya tutup, lalu saya sinkronkan. Dia masuk otomatis. Ya, saya sinkronkannya per 7 Mei 2022. Batas tanggal lapor tahap 2 tentunya masih ada waktu. Ini record dari sisa tahap sebelumnya. Penerimaan ini untuk tahap 2. Lalu penggunaan dari sisa tahap 1 digunakan di April. Kita bisa cek pada laporan BOS di bawah, dan kita juga bisa cek di Arkasnya. Jadi yang biasa kita input manual pada BOS K7A bagi yang menggunakan Arkas itu sudah terintegrasi. Artinya apa yang kita bukukan dalam Arkas itu otomatis akan masuk ke Arkas. Nah, ini teman-teman bisa cek antara tampilan pelaporan di portal BOS dan tampilan di Arkasnya, ya, untuk kesesuaiannya. Jika ada perubahan, maka perubahan dilakukan di Arkas. Di sini terbaca tanggal lapor 17 Maret, lalu ada tanggal perbaikan. Nah, untuk perbaikan itu dilakukan juga di Arkas. Contoh kasusnya misalnya sekolah eh, ada yang sudah dibukukan, katakan belanja buku pada bulan Maret. Ternyata pada realisasi yang sebenarnya buku tersebut belum dibelanjakan atau belum direalisasikan. Nah, ketika sudah itu terlanjur lapor dan masuk ke Arkas, untuk merubahnya itu harus di Arkas. Katakan pada bulan April sudah tutup buku, sudah sinkron, ya, bulan Maret sudah sinkron, maka harus hapus BKU dulu. Itu nanti akan membuka BKU yang sebelumnya. Caranya seperti itu, baru dirubah sesuai dengan kondisi yang realnya. Ini dicek di Arkas masing-masing subprogramnya, ya, poin 1 sampai 12 sudah sesuai belum dengan yang tampil di Arkas. Ini saya langsung saja di tampilan akhirnya karena saya sudah cek. Air saldo 1650. Nah, ini juga terbaca air saldo 1650. Nah, masing-masing dari ke-12 subprogram ini telah sesuai. Yang sisanya maka akan masuk ke tahap 2. Ini tahap 2, tanggal lapor sesuai yang di atas, ya, tanggal 7 Mei. Lalu ada tanggal perbaikan. Nah, ini tanggal perbaikannya saya belum melakukan perbaikan. Artinya ketika nanti pada bulan Mei saya lakukan pembukuan sampai tahap 2 selesai, tahap 2 selesai di Agustus, maka nanti ketika sinkron reportnya akan masuk. Di tanggal lapor, tanggal perbaikannya adalah report yang terakhir. Sinkron bulan Mei, nanti akan masuk tanggal perbaikannya. Sinkron bulan Juni akan masuk tanggal perbaikannya sampai akhir tahap selesai. Ini juga bisa kita cek di Arkas. Caranya sama, hanya kita pilih periode tahapnya tahap 2. Statusnya masih draft karena memang tahap 2 belum selesai. Ya, karena tahap 2 April sampai dengan Agustus.
Nah, tahap 2 ini adalah sisa dari pagu tahap 1 yang saya alokasikan untuk langganan daya dan jasa dan honor. Ya, ini sengaja saya sisakan karena, ini prioritas ya, di mana bayar listrik, internet, dan untuk honorarium guru. Kalau kita lihat kecenderungan di tahap 2 itu pasti cairnya di Mei, ya. Daripada, telat kita membayar honor guru ya karena itu prioritas, jadi teman-teman bisa menyisakan, beberapa alokasi yang dianggap prioritas. Salah satu contohnya tadi honor guru dan langganan daya dan jasa. Ya saya sisakan lalu saya gunakan untuk bayar di April. Ya langganan daya dan jasa dan pembayaran honor. Ini sudah sesuai. Ada sisa, ini adalah sisa untuk penerimaan di tahap 2. Nah, itu info yang pertama. Yang kedua, ada update juga terkait eh, informasi status penyaluran dan pelaporan. Ini bisa dilihat pada beranda depan, status penyaluran BOS. Ini tahap 1. Ya, kalau kita lihat dibagi 3 gelombang, ada yang gelombang 1, 2, 3 di masing-masing jenjang. Yang terbaru, di mana minggu sebelumnya untuk status penyaluran tahap 2 ini belum tampil, di update terakhir sudah tampil. Ya, untuk masing-masing jenjang, namun hanya di gelombang 1 saja. Artinya kalau kita cek total kesesuaiannya, maka nanti ada sekolah yang memang masuk ke gelombang 2 dan 3. Nah, dasar penyalurannya sebenarnya diambil dari pelaporan tahap 3 tahun 2021. Di mana kalau kita lihat update terakhirnya di sini, masih ada beberapa sekolah yang memang mungkin masih dalam tahap perbaikan. Ada yang mungkin belum daerah menggunakan Arkas, atau mungkin di daerah tertinggal yang memang sulit untuk pelaporan. Jadi kalau dilihat secara nasional ini masih ada yang tertinggal. Dan yang tertinggal pasti dia masuknya di gelombang 2 dan 3. Kalau teman-teman sudah masuk di laporannya cepat, maka biasanya akan masuk di tahap 1. Kita bisa lihat di laporan penyaluran, ini untuk tahap 1 di masing-masing daerah. Kita cek di tahap 2-nya, ya, lalu kita filter. Nah, maka dia akan update. Ini sudah untuk laporan penyalurannya, ya bisa dicek di masing-masing daerah, bisa dibuka, namun tidak dibuka untuk SD mananya, hanya untuk kabupaten, provinsi dan kabupaten. Lalu bagaimana untuk mengecek sebenarnya sudah salur ke sekolah atau belum? Itu kita bisa lihat, kita masuk ke beranda lagi. Caranya sebenarnya sudah dijelaskan di tanya jawab di sini ya, di FAQ. Itu kita login Bosalur, lalu pilih daftar penyaluran. Nanti ada kolom nilai salur akan otomatis tampil. Ada beberapa fitur status, itu proses salur, retur, retur sukses, dan retur kembali ke negara. Ya, ini bisa kita lihat di sini, daftar penyaluran. Nilai sudah otomatis tampil, nilai salur untuk pagu dalam 1 tahun. Adapun nanti ada anggaran perubahan ya pada tahap 3 biasanya di Agustus. Itu ada yang bertambah, ada yang berkurang tergantung dengan pagu siswa yang ditetapkan. Seperti itu. Kita lihat di sini untuk tahun 2022 saya masuk di tahap 1 dan gelombang 1. Statusnya sudah salur. Yang harus diperhatikan selain status adalah SP2D. Ketika SP2D ini sudah muncul, artinya memang dana sudah salur ke rekening sekolah. Ya, dana sudah salur ke rekening sekolah seperti pada tahap-tahap sebelumnya. Kalau yang di bawah 2020 ini
statusnya masih seperti ini, abaikan saja, ada kemungkinan memang belum update. Kalau di sininya sudah salur, nanti tahap 2 sudah tampil, sekolah teman-teman sudah tahu masuk gelombang berapanya ya, tahap 2 dan gelombang berapanya dari sini. Kalau sudah, itu lakukan konfirmasi dana BOS. Konfirmasi dana BOS ini wajib dilakukan setiap tahapnya, ya. Ini bagian dari, fakta integritas bahwa sekolah memang sudah salur, gitu ya, sudah sesuai ke rekening sekolah. Ada tahap, SK tahapnya, jadi semacam tahap 1, gelombang 2, gelombang 1, 2, 3 misalnya, itu dari sini, dan ini SK SP2D. Ketika tanggal ini sudah muncul artinya bisa teman-teman cek bahwa rekening atau pencairan atau bosnya sudah salur ke rekening sekolah masing-masing, seperti itu. Sementara kita masih menunggu, kalau dilihat laporan penyalurnya itu sudah siap salur, tinggal nanti kita lihat di daftar penyaluran. Mudah-mudahan ya belum tidak lama lagi lah ya, karena untuk waktu biasanya, sulit untuk ditebak nih untuk pencairan dana BOS, karena memang tergantung, eee, pelaporan dari sekolah teman-teman masing-masing. Itu dulu informasi yang ingin saya sampaikan, semoga dapat membantu. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.